Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita memasuki materi pertama atau pertemuan kedua sebenarnya dalam mata kuliah Strategi Pembangunan dan Partisipasi Publik. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang arah perkuliahan. Ya, jadi perkuliahan ini didesain untuk mengajarkan kepada peserta perkuliahan dinamika pembangunan atau program-program pemerintah serta bagaimana melakukan atau menyusun strategi partisipasi publik ya, supaya pembangunan itu tidak hanya satu arah top down mengikuti maunya pemerintah saja, melainkan juga menyertakan publik baik dalam hal penyusunan desain pembangunan, rencana pembangunan, arah pembangunan maupun pelaksanaan dan evaluasi pembangunannya. Minggu ini kita akan membahas tentang sekilas sejarah studi pembangunan, lalu paradigma pembangunan yang paling awal, yaitu pembangunan berorientasi ekonomi. Kita mulai dari yang pertama. Studi pembangunan itu apa? Mengapa pembangunan itu perlu dikaji? Dan sejak kapan sih ada pembangunan? Ya. Istilah studi pembangunan atau kata-kata pembangunan dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai development studies itu muncul pasca Perang Dunia Kedua. Sangkan parannya atau asal-usulnya adalah terjadinya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua yang meluluh lantakkan hampir separuh dunia atau lebih dari separuh dunia. Karena bisa dikatakan hampir semua negara di seluruh dunia itu terlibat di dalam perang dunia tersebut, makanya disebut sebagai perang dunia, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, sebenarnya pada waktu itu dunia terbagi menjadi dua jenis negara atau dua kelompok negara. Negara penjajah dan negara jajahan. Yang berperang pada dasarnya adalah negara penjajah, yaitu antara negara poros kekuatan Jerman, Itali, Jepang melawan kelompok Inggris, Prancis, Rusia. Tetapi negara-negara ini memiliki jajahan yang sangat luas sehingga meskipun pada awalnya yang berperang hanya beberapa negara, tapi karena negara ini punya jajahan, punya wilayah kekuasaan, maka secara langsung maupun tidak, negara-negara jajahan ini juga ikut terseret ke dalam perang. Nah, setelah perang selesai atau menjelang perang selesai, ya, di antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, negara jajahan mulai kehabisan energi untuk berperang. Ya. Negara manapun dalam sejarah pasti akan jatuh miskin kalau terus-menerus berperang. Karena perang adalah aktivitas yang sangat menguras segalanya. Sumber daya, sumber dana, kreativitas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Perang Dunia Pertama kira-kira terjadi 1917 sampai 1920-an ya, atau 1919. Kemudian Perang Dunia Kedua dimulai 1942
ya, atau 1940 sampai 1945. Nah, di antara dua perang dunia tersebut, negara-negara penjajah kehabisan energi. Nah, ketika itu maka negara-negara jajahan ini, meskipun mereka dilibatkan di dalam berperang, tetapi cengkeraman negara penjajah mulai kendor terhadap negara-negara jajahan. Sehingga negara-negara jajahan kemudian punya kesempatan untuk merdeka. Satu persatu negara jajahan merdeka antara tahun 1930, 1940-an. Ya, termasuk Indonesia dan kawasan Asia, Afrika secara umum, tahun-tahun 30-an, terutama 40-an, itu banyak negara jajahan yang memerdekakan diri karena penjajahnya kecapean saling berperang. Kemudian kira-kira tahun 1950, ya, Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945 ketika Jerman menyerah, Jepang menyerah, Italia juga menyerah. Nanti di situ juga ada Turki, ya, temannya kelompok itu. Maka setelah perang, ya, pasti semua negara yang terlibat dalam perang babak belur. Mereka melakukan restorasi, pembangunan kembali. Nah, dalam konteks itu terjadi situasi yang menarik. Ya, ini poin B. Ini pasca Perang Dunia Kedua, ya, kira-kira tahun akhir tahun 40-an, negara-negara penjajah itu, negara-negara modern itu menyadari bahwa mereka sudah hancur lebur. Inggris, Jerman terutama, Jepang, dan juga Amerika, meskipun secara Perang Dunia itu tidak terjadi di negara Amerika, tapi keterlibatan Amerika itu sangat menguras energi. Mereka kehabisan banyak biaya, banyak tentara. Nah, sekarang bagaimana cara merestorasi, mengganti kehilangan itu? Nah, ada situasi di mana negara-negara bekas penjajah, ya, jatuh miskin, tetapi mereka ini punya ilmu pengetahuan, ya, punya pengetahuan dan teknologi industri. Lalu di belahan dunia yang lain, ya, ada negara-negara bekas jajahan, ya, Asia dan Afrika, yang kaya akan sumber daya alam, tetapi terbelakang, tidak punya teknologi, tidak punya ilmu pengetahuan. Nah, ini negara-negara Barat kemudian membuat desain supaya sama-sama selamat, win-win solution, maka dirintislah sebuah kajian, sebuah telaah atau sebuah orkestrasi akademik yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, ya, untuk mengkaji bagaimana membangun kerjasama antara negara-negara kaya, yang negara-negara maju yang jatuh miskin karena perang, dan negara-negara bekas jajahan yang kaya sumber daya alam tetapi tidak punya kekayaan. Nah, dari sini kemudian negara maju menjadi acuan, meskipun sebenarnya mereka jatuh miskin, ya, menjadi acuan bagaimana negara-negara berkembang, negara-negara bekas jajahan ini harus membangun diri, mengembangkan diri, ya, terutama pembangunan teknologi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi supaya masyarakat negara jajahan ini berkembang. Ya, karena memang di beberapa tempat, termasuk di Indonesia, ketika kita dijajah situasinya sangat memprihatinkan. Saya kira kita semua pasti pernah mendengar dari kakek nenek kita bagaimana pada zaman dulu mencari baju saja susah, mencari makanan saja susah, apapun dipakai untuk menutup tubuh, apapun yang bisa dimakan asal tidak beracun dimakan. Nah, dalam konteks seperti itu ada upaya dari komunitas internasional untuk secara bersama-sama membangun dunia, ya,
negara-negara maju menawarkan kemajuan ipteknya, negara-negara miskin menyediakan sumber daya alamnya untuk dieksploitasi. Nah, ini awal mulanya sejarah studi pembangunan. Nanti juga sama, di saat yang sama akan muncul disiplin yang kemudian dikenal sebagai public policy. Sebenarnya sama, ini setali tiga uang antara studi pembangunan dan studi kebijakan publik. Kalau studi pembangunan itu lebih kepada hasilnya, proses di luar kantor, tapi kalau studi kebijakan publik itu lebih kepada dimensi politiknya, bagaimana pembangunan itu didesain, diperebutkan desainnya, lalu strateginya seperti apa, itu lebih kepada itu. Kalau studi pembangunan lebih kepada melihat konteks masyarakatnya seperti apa, situasi ekonominya seperti apa, bagaimana mendorong kemajuan itu, mulai dari mana, hasilnya seperti apa, itu studi pembangunan. Nah, nanti dalam perjalanannya memang ada beberapa paradigma yang berkembang, tetapi paradigma paling awal adalah paradigma ekonomi, yaitu bahwa bagaimana pasca Perang Dunia Kedua, ekonomi dunia itu direstorasi, ya, dari sisi negara penjajah yang jatuh miskin karena perang itu, bagaimana mereka melakukan pembangunan dan menghidupkan kembali industri dan ekonomi mereka. Nah, sementara masyarakat jajahan, negara miskin, dunia ketiga itu adalah bagaimana mendesain supaya masyarakat mereka maju dan berkembang semakin mendekati seperti negara-negara maju. Pada tahap yang pertama, ada satu desain yang sangat populer, ya, pembangunan ekonomi yang dikenalkan oleh W.W. Rostow, Walt Whitman Rostow. Ini orang Amerika, seorang profesor ilmu politik, penasehat Presiden Lyndon Johnson. Ya, dia menulis buku yang sangat menarik, tetapi juga provokatif. Mari kalau kita lihat, ini W.W. Rostow namanya, bukunya judulnya The Stages of Economic Growth. Nah, jadi dia berbicara tentang bagaimana mendesain tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi supaya masyarakat dunia ketiga itu atau negara bekas jajahan bisa membangun masyarakatnya, negaranya dari sederhana terbelakang menjadi semakin maju. Tetapi kalau kita perhatikan di bawah judul ini ada sesuatu yang menarik. Ada ungkapan a non-communist manifesto. Jadi ada ungkapan bahwa atau ada judul buku ini adalah manifesto non-komunis. Ini maksudnya apa? Nah, ini konteks pada waktu itu, ya, negara penjajah itu semuanya kapitalis. Atau enggak juga ya, sebagian besar lah ya. Sebagian besar karena Rusia juga punya jajahan. Sebagian besar negara penjajah itu kapitalis, atau bisa dikatakan negara penjajah itu ada dua blok, ya, ada kapitalis, ada komunis, yang pada waktu itu saling berebut pengaruh yang nantinya berujung pada perang dingin atau perang antara blok kapitalis dan blok komunis. Di dalam blok komunis mereka punya komunis manifesto atau apa ya, program komunis. Manifesto itu pernyataan program yang ditulis oleh mbahnya komunisme atau pendiri aliran komunisme, yaitu Karl Marx. Menurut Karl Marx, masyarakat itu memiliki tahapan-tahapan perkembangan dari masyarakat kerajaan, kemudian masyarakat feodal, lalu masyarakat borjuis, yang semuanya sifatnya hierarkis. Ada kelompok kaya, ada kelompok miskin, dan kelompok kaya selalu mengeksploitasi kelompok miskin. Lalu dia mengusulkan ada sebuah masyarakat yang bebas dari penindasan, yaitu masyarakat
komunis, di mana tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, semua orang menjadi buruh negara. Orang tidak boleh berdagang karena perdagangan akan menghasilkan orang kaya dan orang miskin. Itu negara miskin melarang perdagangan dan hanya negara yang boleh berdagang, sementara semua warga negara statusnya adalah buruh negara. Ya meskipun buruh itu ada yang gajinya tinggi, ada yang gajinya rendah, tapi statusnya sama-sama buruh. Nah, W.W. Rusto ini membuat sebuah desain tandingan. Bagaimana pertumbuhan ekonomi itu tidak didasarkan kepada desain komunis, tetapi pada desain kapitalis. Apa desain yang diusung oleh atau yang ditawarkan oleh Rusto? Ya, ada 5 tahapan ini, ya, tetapi yang menjadi dasar adalah fokusnya ekonomi. Ya, yang menjadi fokus adalah pertumbuhan ekonomi, karena pada waktu itu seperti saya sampaikan tadi, pasca Perang Dunia Kedua seluruh dunia ini secara ekonomi runtuh. Oleh karena itu, baik negara penjajah yang jatuh miskin karena perang maupun negara jajahan yang masih miskin karena belum punya teknologi untuk maju. Ya, jadi fokusnya adalah ekonomi. Lalu karakternya adalah one size fits all, artinya desain yang dibuat oleh Rusto ini dianggap bisa berlaku untuk semua negara di berbagai belahan dunia, baik negara maritim maupun negara daratan, baik negara pertanian maupun negara yang tidak berbasis pertanian, dianggap semuanya sama. Pada waktu itu ya dianggap normal karena memang belum ada alternatif dan belum terbukti. Tapi nanti belakangan ini dikritik karena masing-masing masyarakat itu punya karakter yang berbeda sehingga tentu berbeda. Tapi mari kita lihat pada saat ini Rusto itu menawarkan ada 5 tahapan perkembangan. Jadi dia melihat bahwa masyarakat bekas jajahan itu masih masyarakat tradisional. Ya, tradisional dalam arti baik masyarakat yang hunter-gatherer, yang masih masyarakat berburu. Saya kira di Afrika itu masyarakatnya pada zaman itu masih banyak yang belum bercocok tanam. Di Indonesia juga di beberapa kepulauan itu pada zaman itu juga masih banyak yang berpindah-pindah, tidak bercocok tanam tetapi berburu. Nah ini dari masyarakat tradisional, lalu desainnya nanti dikembangkan menjadi masyarakat pratinggal landas. Nah ini kalau kita yang pernah hidup di era Orde Baru ya, kita sangat akrab dengan istilah tinggal landas. Persiapan tinggal landas itu diawali dengan pembangunan pertanian. Ya, pertanian karena itu untuk mencukupi kebutuhan pangan. Setelah kebutuhan pangan tercukupi maka take off. Ya, masyarakatnya tinggal landas, meninggalkan masyarakat tradisional, kondisi tradisional. Ya, ini proses meninggalkan tradisional. Ini transisi menuju masyarakat non tradisional dalam bentuk apa? Dalam bentuknya adalah masyarakat yang lebih maju, yaitu masyarakat industri. Nah, kalau di sini masih masyarakat transisi industri, ya, transisi industri. Take off ini proses tinggal landas. Nah, maturity ini adalah masyarakat industri dengan mendirikan pabrik-pabrik, memproduksi barang setengah jadi maupun barang jadi. Terakhir, menurut Rusto, kalau ingin mengikuti tren di Barat, maka ujung akhirnya nanti masyarakatnya adalah menjadi masyarakat konsumsi. Artinya apa masyarakat konsumsi? Masyarakat yang sudah memiliki kapasitas untuk menikmati hidup. Nah, dengan kata lain, ini adalah masyarakat sejahtera. Nah, jadi ini adalah 5 tahapan yang diusulkan oleh Rusto ya dalam bukunya The Stages of Economic Growth, a Non-Communist
manifesto yang sangat terkenal di dunia, terutama negara-negara yang di bawah pengaruh Amerika, termasuk Indonesia. Ya, ini nanti akan diadopsi di Indonesia dalam kebijakan Orde Baru. Mari kita lihat selanjutnya. Ya. Ini dari Rusto itu punya desain 5 tahapan, itu sangat populer termasuk di Indonesia. Era Orde Baru, ya, pemerintahnya mantan Presiden Soeharto, mendesain tahapan pembangunan ke dalam program yang kita kenal sebagai Repelita, Rencana Pembangunan 5 tahun. Ini sebenarnya mengikuti template-nya Rusto, ya, pengembangan pertumbuhan tahapan-tahapan masyarakat dari masyarakat tradisional yang ada pada waktu itu menuju masyarakat sejahtera. Apa saja yang didesain oleh timnya Pak Harto pada waktu itu? Ya. Yang pertama, ini Repelita pertama, rencana pembangunan 5 tahun yang pertama, fokusnya adalah pertanian. Ya, sama seperti Rusto tadi. Bagaimana memenuhi kebutuhan pangan. Dan pada tahun 80-an ya, Indonesia terbukti sudah mampu mencapai swasembada pangan. Ya, artinya pangan itu tidak impor. Seperti sekarang ini kan kita rajin impor makanan. Beras saja impor sekarang ini. Pada zamannya Pak Harto, pada Repelita ketiga itu akan tercukupi pangan, tetapi infrastruktur pertanian, ya, mulai dari desain pertaniannya, kemudian irigasinya, lalu pendidikan para petani, jaringan pemasaran, lalu stok penimbunan bulog, itu semua didesain sejak tahun 60-an. Ya. Lalu ketika sudah mulai berjalan, ya, pertanian ini sudah mulai berjalan, Repelita yang kedua, orientasinya, nah ini menarik, adalah pemerataan pertumbuhan atau pemerataan pembangunan melalui program transmigrasi. Ya, transmigrasi dalam konteks ini sebenarnya transmigrasi sendiri sudah berjalan cukup lama, ya. Sejak tahun 30-an itu pemerintah Belanda sudah menjalankan program transmigrasi. Tetapi sifatnya sebagai pekerja rodi dari Jawa ke Sawah Lunto, ke mana Kalimantan, ke Papua, itu banyak pekerja yang dibawa ke sana sebagai pekerja. Tetapi era Orde Baru, transmigrasi itu didesain untuk meratakan pembangunan, dalam arti Jawa, Madura, Bali adalah pulau-pulau yang sangat padat di satu sisi, dan di sisi lain masyarakatnya sudah relatif maju dalam hal tata sosial dan tata ekonomi dalam mengelola pertanian dan lain-lain. Sementara di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu tanah masih sangat luas dan belum dimanfaatkan. Sementara masyarakat di sana juga teknologi pangannya juga lebih sederhana dibanding yang di Jawa, di Bali, dan di Madura. Oleh karena itu, program transmigrasi memang didesain untuk meratakan pembangunan. Ya. Lalu pada tahun 79 sampai 84 mulailah dikembangkan industri padat karya berorientasi ekspor. Nah, ini kerjasama dengan Jepang, terutama
industrialisasi itu ya. Padat karya ini artinya mulai dibuka industri-industri setengah jadi. Ya, industri-industri setengah jadi bekerja sama dengan negara-negara industri seperti ya terutama Jepang ya. Ini awal-awal ketika Jepang membangun atau bekerja sama dengan Indonesia. Indonesia mengirimkan barang setengah jadi, ekspor karet, ekspor besi, baja itu kemudian di negara-negara industri diolah menjadi mobil, menjadi barang elektronik yang kemudian dikirim ke kita. Tetapi program industri padat karya ini dalam rangka menciptakan kelas buruh. Ya, disinilah mulai dibangun sentra-sentra industri, ada di Jakarta dan sekitarnya yang nanti kita kenal sebagai Jabodetabek, lalu di Surabaya, di sekitar kota besar itu dibangun pusat-pusat industri dan mulailah buruh itu menjadi tren. Ya. Lalu dilanjutkan dengan industrialisasi. Nah, setelah industri padat karya ini termasuk membangun jalan dan lain-lain. Lalu mulai industrialisasi yang padat modal, jadi lebih mengandalkan mesin-mesin, bukan lagi mengandalkan orang. Ya. Di sini saya kira ada sejarah yang mungkin tidak banyak orang tahu. Kalau kita kenal salah satu mobil populer di Indonesia itu adalah mobil Kijang, ya, produksinya Jepang. Kijang itu bukan hanya nama binatang, tapi sebenarnya itu adalah singkatan. Mobil Kijang itu akronim dari kerjasama Indonesia-Jepang. Makanya disebut sebagai Kijang. Menurut cerita, itu yang membuat usulan adalah Pak Yusuf Kala. Karena Pak Yusuf Kala ini orangnya spontan dan cerdas. Ya. Membuat istilah mobil Kijang, yang sampai sekarang sudah generasi kesekian dan menjadi indikator kelas menengah. Kalau orang sudah punya mobil Kijang itu sudah masuk kelas mulai sejahtera. Ya. Lalu ini industrialisasi padat modal ya. Bangun pabrik-pabrik macam-macam, mendatangkan investor dari luar, ada pabrik sepatu, pabrik-pabrik yang berorientasi kepada mesin. Lalu yang terakhir 89 sampai 94 ini pengembangan transportasi, komunikasi dan pendidikan. Ini kita ingat Indonesia pernah meluncurkan pesawat yang pertama kali yang didesain oleh mantan Presiden Habibie. Ya. Ini adalah era yang oleh Orde Baru didesain sebagai akhir dari tahapan tinggal landas menuju masyarakat sejahtera. Nah, tentu saja hasil akhir dari pembangunan Orde Baru itu sebenarnya ada hasilnya ya pada level ekonomi, karena memang desain pembangunan pada waktu itu adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan material. Tetapi kalau kita lihat gambar besarnya, ternyata pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh Orde Baru dan juga nanti gambar besar internasional, desain pembangunan yang mengikuti template-nya W.W. Rosto itu memiliki banyak kelemahan. Salah satunya adalah terjadinya diskriminasi dari kelompok-kelompok pinggiran yang mengakibatkan semakin menimbulkan kesenjangan. Jadi wilayah-wilayah yang menjadi sasaran pembangunan itu semakin maju, tetapi wilayah-wilayah yang bukan menjadi sasaran pembangunan itu semakin tertinggal. Seperti kalau di Indonesia antara Jawa dan luar Jawa, antara kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur itu kesenjangannya sangat tinggi. Demikian juga antara kelas sosial menengah ke atas dan kelas sosial menengah ke bawah. Jadi pembangunan ekonomi ini yang menjadi sasaran adalah kelompok-kelompok yang punya modal, baik modal uang, modal pendidikan, modal fisik, dan lain sebagainya. Tetapi mereka yang tidak punya uang, mereka yang tidak punya kesempatan belajar, mereka yang
fisiknya sakit-sakitan itu tidak tercakup di dalam program pembangunan yang berorientasi ekonomi semacam ini. Oleh karena itu, dalam perkembangannya baik secara internasional maupun nanti pasca reformasi, ya, program pembangunan yang berorientasi ekonomi ini mendapatkan kritikan. Ya, nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya apa kritikan terhadap pembangunan berorientasi ekonomi. Ya, jadi singkatnya kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah studi pembangunan lahir pasca Perang Dunia Kedua sebagai upaya untuk melakukan restorasi pasca perang yang menghancurkan baik negara maju yang jatuh miskin karena perang maupun negara-negara bekas jajahan yang sudah merdeka tetapi terbelakang karena belum punya ilmu pengetahuan. Lalu generasi pertama pembangunan itu trennya adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi kepada upaya untuk mendorong masyarakat dari masyarakat subsisten yang hanya mencukupi kebutuhan makan menjadi masyarakat industri dan menjadi masyarakat konsumsi yang sejahtera. Demikian, sampai ketemu lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.